Oke, baik ya, kita langsung lanjut lagi. Kita akan mencoba menggambar satu buah gambar lagi ya. Di sini saya tawarkan dua buah gambar. Nah, kira-kira kalau menurut pilihan kamu yang mana yang mau kita gambar nih? Yang tingkat kesulitannya kamu rasa lebih sulit dari yang dua ini? Yang kuning atau yang ungu? Atau dua-duanya mudah? Oke ya, dari dua gambar yang saya berikan ini, saya berikan pilihan ke kamu. Kira-kira dari dua gambar ini, gambar mana yang kamu pingin kita gambar? Yang kuning, Pak. Oke ya, yang kuning ya. Kenapa yang kuning? Lebih rumit, Pak. Ya, karena kesannya lebih rumit. Oke, baik. Biar lebih variasi perbendaharaan kamu dalam menggambar ya, langkah-langkah menggambarnya. Oke, kita mulai untuk mencoba gambar yang ini. Oke, baik. Pertama sekali, kalau kita perhatikan ya, gambarnya ini ya kalau kita sudah familiar pasti mudah ya, tapi karena kita masih proses pembelajaran, seperti saya katakan tadi, kita hanya harus bisa memikirkan tahapan-tahapan dalam penggambarannya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan, objek kita ini kan sebenarnya terdiri dari beberapa box ya. Ini kan dari box-box semua nih. Kemudian di sini nanti ada silinder, di sini pun ada silinder. Nah, paling nanti yang agak repot menggambarnya adalah membentuk penampang yang ini aja. Ini. Ya. Itu mungkin yang agak repot. Walaupun demikian, kita akan coba menyelesaikannya. Oke, baik. Pertama sekali apa yang kita gambar nih? Box, Pak. Box ya. Boxnya box yang mana? Ukuran berapa kira-kira? Dari yang kamu baca ini. 55 ya. 55. Mau digambar langsung seluruhnya ke sana? Boleh? Baru nanti kita bikin box yang kedua di atas ini. Bisa ya? Bisa. Oke, berarti ini 55, ini berapa nih? 64 tambahkan dengan 44. Berapa itu? 108. 108 ya. Oke, tingginya berapa kita ambil? Sekalian melatih kamu membaca gambar juga. Membaca ukuran. Berapa tingginya? Nggak jelas di sini angkanya, Pak. Ah, nggak jelas. 15, Pak. 15. Atau mungkin handphone, kamu pakai handphone kali. Pakai handphone kecil. 15 ya. Pakai laptop, Pak. Oh, pakai laptop. Seharusnya nampak kan? Oke, kita ketikkan box. Kita letakkan di sini. Lalu kita berikan ukurannya at 55,108 tadi ya? 108, Iya, tingginya 15. Ya, Pak. Oke, terbentuk sudah dasarnya. Kemudian apa lagi yang kita gambar? Box yang kecil ini ya, yang artinya yang tingginya kecil ini. Tingginya berapa ini box yang ini? 5, 5. Oke, 5, Pak. baik. Sekarang kita gambar box yang kecil ini di luar ya, jangan di sini. Kita gambar di luar. Nah, biar nanti mau kita pindahkan. Kita ketikkan box, kita letakkan di sini boleh. Lebarnya sama ya, 55. Kemudian panjangnya ke arah Y berapa itu? 64 ya. 64, kemudian tingginya 5. Oke, terbentuk seperti ini. Nah, ini kalau kita mau pindahkan, maka kita gunakan perintah move. Klik yang ini, enter. Base pointnya mid pertengahan ini ke mid pertengahan yang ini.
Karena dia di bagian sini saling menempel, itu harus terpikirkan. Nah, jadi dia berada di posisi atas. Ini sudah persis di atas ini ya. Oke. Jadi sudah 2 box yang selesai. Berikutnya kita gambar apa? Sebelum UCS diputar-putar, UCS yang ada ini dulu kita artinya kita padakan untuk menggambar objek-objek yang lain dengan UCS yang sama gitu maksudnya. Jadi kita gambar silinder ini kan. Silinder ini jari-jarinya 5, tingginya ikut yang ini 15. Dan dia posisinya di tengah dari ini ya. Jadi kita gambar dulu silindernya di sini, baru nanti kita pindahkan ke sana sejauh 11. Ya, jadi harus terpikir seperti itu. Silinder mid ya, mid dari box ini. Ya. Ini jangan sampai terpilih bidang gini ya, nanti bidangnya beda dia. Kita ambil dari sini, pelan-pelan kita arahkan ke mid. Biar UCS-nya nggak lari. 5 tingginya 15. Lalu ini kita move sejauh 11. Move, klik ini, enter. Base point-nya 0,0 biasa. Add 11 arah Y, sudut 90. Nah, dah situ ya. Kemudian biar posisinya di sini gimana? Kan itu. Kalau mau kita copy ke sana boleh. Ini kan berarti termakan 11 ya. Berarti ini kan jaraknya dari sini ke sini sama dengan 64 tambah 22 ya. Karena kita ambil 11 dari sini, 11 dari sini. Jadi nanti adalah 86. Bisa kita copy. Ya. Oke. Enter 0,0. Add 86 sudut 90. Enter. Nah, jadi sudah terbentuk di sini sebuah silindernya. Gitu ya. Kalau misalnya malas ngitung, bisa juga kamu mirror ke sana, boleh mirror 3D tapi bisa kamu mirror, pilih tengah-tengah ini sebagai bidang cermin. Oke, baik, yang bawahnya sudah selesai. Sekarang untuk body yang ini. Bagaimana kira-kira nih untuk menggambar bodinya nih? Kita gambar ini dulu yang ini ya, penampang ini. Apa yang kita lakukan? Ubah UCS-nya, Pak. Iya, oke. UCS-nya wajib diubah dulu. UCS kita putar terhadap sumbu apa? X, Pak. X atau Y? Y, Pak. Y, biar penampangnya sesuai dengan yang kita inginkan kan, itu kan 90. Oke, sekarang kita gambar sebuah lingkaran ini. Lingkaran dulu kita gambar ya untuk mengambil lengkungan ini. Jadi kita ketikkan di sini circle atau C saja boleh. Kita letakkan di sini. Jari-jarinya paling luar ini 30, bisa kita lihat. Nah, gini ya. Lalu kita mulai penggambarannya kemana? Sekarang kita diskusi dulu, kemana mau kita gambar berikutnya. Tentunya kita kan menggambar garis ini kan. Jadi garis itu kita mulai penggambarannya dari mana menurut kamu? Ini jaraknya tadi 64, oke. Ini ke atas 31, ini 22, ini ke atas 8. Ya, kemudian ini 30 ke arah sana 15. Nah, udah lengkap ukurannya sebenarnya ya. Ayo kita mulai dari mana? Apa yang kita gambar perintah lain ya? Perintah lain boleh, nanti kita join saja. Lain. Kita mulai dari mana nih? Biar garis kita itu nanti terus sambung menyambung sampai batas akhir. Ini hal penting. Dari mana? Ya, dari Mimo ya. Kita mulai dari kuah lingkaran ini. Kuah sini, baru ke bawah. Add 31 ya. Add 31. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya ya, saya skip dulu. Ini sebenarnya kalau saya putar ya, biar kondisi gambar kita ini sebenarnya adalah seperti ini dia ini.
garis ini ke sini bersinggungan ini sebenarnya ini. Ya. Atau pastinya gini. Ini ke sini kan 66. Ini kan 15. Berarti dari sini, dari center sini ke sini itulah 66 kurang 5, kan itu ya. Berapa 66 kurang 5? 60 berapa? 66 kurang 5. 61 ya. 61. Oke, 61, Pak. 61 dikurangkan dengan ini 30, berarti pas ya 31. Nah, gitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Berarti sudah pas. Kita ketikkan lain, kita mulai dari kuah. Dari sini kuahnya, lalu add 31 sudut berapa? Sudut berapa? Perhatikan UCS. Ya, sudut 0 ya, yang lama kali. Berapa lagi? Separuh dari 64, 32. 32 sudut Y negatif min 90. Mana angkanya ini ya? Ntar dulu. Lain ketutup ya. Lain kita mulai dari sini. Kita lanjut ya. Add 32 sudut Y negatif min 90. Add ke atasnya itu lagi 31. Add 31 sudut X negatif berarti 180. Add 22 sudut Y negatif min 90. Kemudian ke atas 8 itu ya, add 8 sudut X negatif 180. Karena UCS kita sudah berubah-ubah posisinya. Kemudian arah X nya ke atas min 30. Add min 30, arah Y nya positif 15. Nah, gini. Enter. Nah, lalu tarik aja garis ke sini, tapi dia horizontal, memotong lingkaran ini. Jangan miring-miring ya. Nah, karena tingginya ke sini dari lingkaran kita nggak tahu. Ya. Nah, jadi kita buat bikin aja, panjangnya terserah, tapi kemiringannya wajib arah sumbu Y positif. Berarti add, misalnya kita bikin 20, nggak masalah ya. Ini ketutup, add 20 sudut Y positif 90. Nah, gini. Ini nggak apa-apa, memang kita lebihkan. Ini kalau kita move semua ya, biar nampak yang tertutup ini. Kita move ya, enter sini. Nah, ini yang barusan kita gambar. Kan sudah mirip sketchnya kan. Lalu kita trim. Ya, kita buang yang ini dan ini. Nah, udah jadi separuh ya. Enter. Lalu ini kita apakan? Kita join. Kita blok semua. Enter. Lalu kita apakan? Kita extrude. Kita pilih ini. Enter. Berapa tebalnya itu? 22. Enter. Udah. Ulangi ya, sorry. Ini tadi Ctrl Z aja. Extrude. Pilih objek. Enter. Ya, 22. Enter. Ya, udah pas ya. Seterusnya ini kita mirror ke sana, berarti mirror 3D. UCS-nya ya tetap aja kita bikin gini ya, karena nanti kita menggambar silinder ini pun UCS-nya kayak gini. Nggak apa-apa, kita ketikkan mirror 3D, pilih objek. Cerminnya bidang apa ini? Coba. Cerminnya bidang apa? Anda bisa bantu? Nggak ada. ZX ya. Lalu disinilah letak cerminnya.
tinggal kita enter aja. Nah, jadi sudah terbentuk seperti ini. Lalu ini kita move, duanya kita move. Sebenarnya kalau mau kita union dulu pun boleh, nggak ada masalah sih. Ulangi ya, escape, union, kita union, hapus ya. Ulang, kita mirror lagi, ada yang hilang tadi, mirror. Kita pilih, enter, lalu bidang cerminnya tadi adalah ZX. Kita pilih di sini, enter. Ya, baru kita union, union. Lalu kita pilih duanya nih, 1, 2, enter. Nah, sekarang ada satu kesatuan, kita move, klik objek, enter. Yang kita pertemukan itu adalah ini, endpoint ini dengan endpoint ini. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Maka langkah berikutnya apa lagi? Yaitu menggambar silinder yang di atas. UCS-nya posisinya tetap ya, masih pas tetap. Jadi di sini kita ketikkan silinder lagi, chain, biar sepusat dengan yang ini. Oke, jari-jarinya 30. Total panjangnya ini kalau kita perhatikan gambar kita ini 50 ini ya, 50. Jadi nggak apa-apa, kita arahkan aja ke sini 50. Nah, gitu. Kemudian ternyata ini kan ada, dia agak mundur sedikit ke sana. Jadi ini kita move-kan aja. Ya, panjangnya ke sana. Kalau kita perhatikan di sini berapa? Ada nggak ukurannya nih? Nah, mungkin dianggap separuh kali ya. Berarti separuh, artinya jarak nonjolnya ke sini dengan ke sana itu sama. Kita anggaplah sama ya. Karena di sini ukurannya tidak ada kebetulan. Jadi di sini tadi kan ini 22. Ini tadi 50. 50 kurang 22, 28. Ya, 28 bagi 2. Ya, berarti 14. Berarti ini kita move-kan ke sana sejauh 14. Jadi move M aja ya, enter. Kita pilih silindernya, enter. Karena ini berpengaruh terhadap sumbu Z, jadi base point-nya kita masukkan 0,0,0 XYZ ya. Add, arah XY-nya nggak ada perubahan ya. Yang perubahan itu hanya arah Z negatif. Berarti 0,0, Z negatif, min 14. Nah, jadi dia sudah mundur. Ini, mundur 14. Berikutnya kita gambarlah silinder yang di dalam ini. Ya, ini agak lambat pengerjaan kita ya, nggak apa-apa, yang penting paham. Silinder, chain, ya, chain, enter. Kita pilih ini, biar terpilih pusatnya, kita klik saja. Jari-jarinya 17.5, 17.5. Kesini penebalannya sama, 50 juga. Nah, seperti ini. Seterusnya ya tinggal subtract. Ya, ini adalah finishingnya langsung ya. Subtract. Yang kita potong mana? Ini memotong sekaligus mengunion ya. Klik. Ini juga silinder besar. Enter. Sekarang pemotongnya mana? Silinder kecil ini. Silinder kecil. Silinder yang kecil. Ya, memang agak ribet sedikit ya. Kalau posisinya konseptual ini seharusnya memang dalam bentuk 2D wireframe. Kita enter. Ini mudah-mudahan nggak salah pilih kita ini ya. Nah, ini salah pilih di atas ya, nggak mau. Tapi yang di bawah ini udah berlubang. Kita ulang lagi yang di atas. Kita klik ini, enter. Kita klik ini.
Berarti salah tadi milihnya, nggak mau deh ya. Kita ulang lagi deh. Atau kita wireframe aja. Memang repot memilihnya kalau misalnya tidak dalam bentuk wireframe. Kita hide. Oke, subtract, enter. Ini 1, 2, 3. Ini lebih enak milihnya. Kita pilih garisnya, enter. Ini 1, 2, 3. Ya, baru sudah jadi. Nah, seperti ini kondisinya. Ya, ribetnya di mana? Ya, kalkulasi. Makanya sebenarnya sebelum kita lakukan proses penggambaran, kita sudah kalkulasi semuanya. Kalau ini tadi kita kan masih sama-sama menghitung, ya. Syukur-syukur hitungannya nggak silap. Kalau hitungannya silap, seperti gambar yang sebelumnya, mau nggak mau kita edit lagi. Nah, gitu ya. Jadi ini kira-kira gambar yang terbentuk. Kalau kita kembalikan ke konseptual, nah seperti inilah keadaan gambarnya. Oke, ini proses penggambarannya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau di mana kamu rasa yang terlalu problem dalam proses penggambarannya ini? Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Nggak ada, berarti paham. Jansi, ada komentar? Nggak ada, aman. Jangan nanti pada saat saya terangkan aman-aman aja kan, tapi pada saat ujian lagi hanya siap satu gambar. Udah paham? David, bisa diikuti? Bisa. Haris? Salah. Oke, kita lihat nanti pas ujian. Karena kita minggu ke-15 nanti langsung ujian UAS. Ya, gambarnya nanti saya ambil dari buku, sebagian mungkin kalau saya nggak cari dari luar, tapi bisa kemungkinan besar saya ambil gambar dari luar. Mungkin nanti sebagian dari buku, ya lihat kondisi lah. Oke, baik, kalau paham sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Hari ini cukup 3 gambar aja. Nanti untuk gambar-gambar yang lain kamu lihat aja nanti di channel kita lagi ketika saya menggambar untuk kelas yang lain. Udah mau ditanyakan? Cynthia? Bisa diikuti? Ya, bisa diikuti ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini kalau nggak ada ya. Iya, Pak. Ya, oke, baik. Kalau demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah gabung di sini untuk pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini harapannya, Pak. ya, apa itu? Untuk tugas yang 3 dimensi itu dibuat lagi Pak, yang Bapak bilang yang 2 itu Pak. Maksudnya diajukanlah 2 gambar kan? Ya Pak, sudah saya ajukan itu Pak. Belum di ACC sama Bapak. Ya, ada durasi waktunya kamu ajukan? Belum kalau itu Pak. Coba versi kamu aja dulu, kira-kira kamu itu bisa menggambar ini berapa menit, ajukan aja dulu, artinya beri penawaran kan itu ya. Nanti saya putuskan kira-kira berapa menit. Baik Pak. Itu aja, segera ya, biar nanti liburan ini pun nanti kamu bisa belajar nyambi lah istilahnya kan. Biar nanti pada saat kita masuk tugasnya sudah beres. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Oke, baik. Kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita sampai hari ini. Sekali lagi ya, terima kasih karena sudah bergabung. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.